Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givanisha Najma Salsabila Diarose dengan NIM 124490017. Saya dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi angkatan 2024. Nah, di sini saya akan membuat desain skematik PCB di KiCad. Kita masuk ke KiCad, kemudian kita klik File dan pilih New Project. Di sini kita beri nama file kita, misalnya lalu kita save. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal pilih schematic editor yang sebelah sini. Apabila sudah muncul tampilan layar seperti ini, kita bisa pilih beberapa tools di sebelah kanan ini. Ini untuk title, label, kemudian untuk garis, lalu ini untuk simbol, ini untuk tempat power simbol, kemudian ini yang untuk pemilih item. Lalu kita klik ini, kita tunggu sebentar. Nah, di sini adalah tempat di mana kita mencari beberapa komponen yang ingin kita pakai. Pertama, di sini saya membutuhkan barrel jack. Kemudian USB. Ini dia USB. Kemudian kita cari konektor. Konektor 3 pin. Kemudian CH3 CH34OC. Kemudian ini kita cari GND atau ground. Kemudian kita cari kemudian kita pakai LM2596S 3,3 volt. Nah, di sini kita membutuhkan power. Di sini saya pilih 3,3 volt. Kemudian kapasitor yang bukan polarisasi ya. Kemudian kita membutuhkan dioda atau SS. Kemudian di sini kita membutuhkan kapasitor yang polarisasi. Di sini saya membutuhkan 3 buah. Kita taruh di sini, sama satu lagi di sini. Oke, di sini dulu. Kita rapikan dulu.
Di sini kita juga membutuhkan LM78 TO252. Lalu kemudian di sini kita pasang bagian CH3400C. Untuk pin 16 ini kita hubungkan ke power 3,3 volt. Kemudian untuk pin 4-nya kita hubungkan ke kapasitor. Ini kita rapihin dulu. Kemudian untuk pin 15 ini nanti kita tutup. Kemudian ini kita pasang ke sini, plus dengan plus, lalu minus dengan minus. Kemudian untuk SS36 dioda ini kita pasang pin 1 USB-B, kita hubungkan ke katoda katoda dioda ini. Kemudian untuk anodanya kita pasangkan ke pin 1. Oh iya, ini kita ubah. Ini kita ubah. Jadi ini konektor 1x3 pin ini untuk melambangkan bahwa dia itu power. Kemudian untuk power pin 3, oke, kita membutuhkan konektor general. Ya, konektor general pin 2. Ini sini. Kita rapikan dulu. Untuk memindahkan atau memutarbalikkan komponen, kita pencet atau kita klik R seperti ini. Jadi akan seperti ini. Kemudian untuk pin 3 kita sambungkan ke pin 1. Ini agak kebalik sebenarnya. Pin 3 kita hubungkan ke pin 1. Dan untuk delete ini sebenarnya tinggal pencet delete aja sih. Untuk barrel jack ini sebenarnya ini kita balik dulu. Untuk pin 2 ini kita sambungin ke barrel jack pin 2 juga. Pin 2, terus pin 3 ini barrel jack juga dijadiin satu ke pin 2 konektor. Kemudian di sini kita butuh dioda.
kita klik R, kita pencet, kemudian kita klik R, kita balik. Setelah itu, pin 1 barrel jack ini kita sambungkan ke katodanya. Kemudian bagian anodanya kita sambungkan ke pin 3. Pin 1 ini begini. Kemudian ini pin 1 CH340C kita sambungkan ke ground. Lalu kapasitor sisi sini kita sambungkan juga ke ground. Nah, untuk TXT dan RXT ini kita menggunakan label kita pakai 3 state. Lalu disambungkan untuk pin 9 sampai pin 13 ini kita tutup. Pin 15 juga karena tidak ini ya. Kemudian untuk pin 14 ini bakal diarahkan ke transistor sama ke resistor. Itu nanti kemudian kita pasang dulu ini. Jadi LM78MO5 ini kita sambungkan dulu. Ini kita rapiin dulu deh ininya. Kita sejajarin. Kemudian ini kita sambungkan ke kapasitor. Setelah itu ini kita pasangkan ini. Jadi yang ini tadi dari pin 2 ini bakal diarahkan ke sini. Pin 2 out. Kemudian untuk GND ini kita pasang ke GND. Kemudian pin 5 ini kita pasang ke GND. Pin 1 ke kapasitor. Pin 4 nanti ke sana. Kemudian kita membutuhkan yang namanya polyfuse. Dan ada
3. Induktor. Dokter. Kan? Kemudian untuk pin 4 ini kita sambungkan dengan induktor ini. Kemudian induktor ini kita sambung ke kapasitor. Dan untuk D3SS36 ini kita sambung ke sini, tapi kita membutuhkan polyfuse. Klik R. Dan untuk pin 2 ini disambungkan ke sini. Untuk D3SS36-nya pun di sini. Kemudian ini disambung ke kapasitor ini. Setelah dari kapasitor ke LED. Tinggal kita rapihkan. Kemudian di sini kita kasih label untuk inputnya pin 3.3 atau volt. Sini 1, sini sama juga. Ini untuk menandakan kalau di sini ada power supply-nya dihubungkan ke power supply. Jadi untuk jalanin ini power supply di sini. Lalu setelah itu masih perlu dirapihin lagi.
Kemudian setelah dari kapasitor ini ke pin 2. Pin 2. Aduh. Setelah itu ini mau. Nah, kemudian kita butuh yang namanya resistor atau hambatan. Di sini kita butuh 2 buah resistor. Nah, salah pencet ya. Kemudian di sini kita butuh yang namanya resistor atau hambatan. Resistor. Nah, di sini kita perlu 2 buah resistor. Di sini kita klik R. Ini juga sama, klik R. Terus kita butuh transistor. Transistor kita butuh yang M. MMBT22A. 1, 2. Nah, ini dihubungin ke resistor. Kemudian ini kita kasih label M atau preset. Ini IO0 atau buat udah ngomongin. Kemudian untuk pin 2 dan pin 3 ini dihubungkannya saling nyelang gitu. Jadi ini gini. Kemudian tiganya begini. Untuk besar hambatan yang dimiliki resistor,
kita ganti jadi R10 R10K. Berarti ini artinya anggotanya 10.000. 10.000. Sebagai atasnya juga R10.000. Ini tinggal dirapikan aja. Kemudian untuk pin shield dan GND ini juga dikasih GND. Nah, gini. Lalu kita hubungkan saja ke GND. Begini. Lalu selanjutnya kita memerlukan switch atau GG1218. G1218. Ini kita klik R dan kita butuh power. Power kita pakai 3,3 biar lebih aman. Dan untuk labelnya sini kita pilih pin 3,3 volt. Nah, untuk pin 2-nya kita sambungin ke pin 3 B3. Terus untuk pin 1-nya kita sambungin ke power 3,3 volt. Dan untuk pin 3-nya ini kan nggak dipakai, jadi kita tutup alirannya. Ini. Nah, ini dia udah selesai. Tinggal kita ubah nilai kapasitor, resistor gitu-gitunya.
tinggal kita ubah nilai resistornya kan. Nah, kemudian tinggal kita rapihin aja. Nah, di sini kita tinggal ganti nilai hambatannya. Maksudnya nilai kapasitornya. Di sini saya pakai, kita ganti jadi berat dan semua ininya sama. Hmm. Nah, ini udah jadi bagian USB dan power. Kalau udah jadi kayak gini, kita ini aja. Kalau udah jadi, kita garis.
Gini aja deh biar rapih. Tinggal kita kasih title. Ini kita kasih title yang USB dan power terserah ya, sama aja. Kalau agak kecil kayak gini, kita klik properties, kemudian kita klik 100. Ini ukurannya. Nah, untuk bagian power yang USB sudah jadi. Terus selanjutnya di sini kita buat sensor. Di sini aku mau kasih judul. Di sini aku mau kasih sensor ultrasonic. Terus komponen yang dibutuhin itu simbolnya konektor generik, konektor generik 4 pin. Terus kapasitor yang non polarisasi. Terus power aku pakai yang 5 volt. Terus GND ground. Nah, untuk pin 1 ini kita hubungin ke power supply. Terus untuk pin 4 kita hubungin ke GND. Terus ini kapasitor kita hubungin ke sini dan ke sini. Untuk kapasitornya value-nya 100. Ya. Terus untuk pin 2 dan pin 3 kita kasih label di sini line IO 11. Klik R. Terus satu lagi IO 12. R. Terus hubungin pin 2 ke IO 11, pin 3 ke IO 12. Terus kita garis saja. Jadi fungsinya sensor ultrasonik itu di sini. Ini nih pin konektor 1 kali 4 pin ini fungsinya untuk ngelambangin pin yang ada di sensor ultrasonik. Jadi pin 1 ini diarahin ke power supply. Sedangkan pin 4 ini kalau berdasarkan pin outnya kearahin ke GND. Terus kenapa di sini ada kapasitor? Kapasitor ini berfungsi sebagai penyeimbang arus. Jadi dia ngejaga arus supaya kan ini arus masuk sama ini arus keluar. Otomatis beda dong. Nah, dia yang ngejaga supaya seimbang gitu arusnya. Jadi pas ngelakuin output ke ISP, datanya itu nggak error gitu. Habis itu untuk pin 2 dan pin 3, ini kan dilabelin ke IO 11 dan IO 12. Nah, ini bakalan disambungin ke ISP 32 S3 Wirom 1.
gitu. Terus selanjutnya sensor getaran. Nggak kelihatan. Sensor getaran atau vibration sensor. Di sini yang kita butuhin konektor generik, pakai yang pin 3. Kemudian kita pakai VC, terus GND, BR. Nah, kita pilih input. Nah, jadi untuk sensor getaran ini dilambangin pakai konektor 1 kali 3 pin. Nah, pin ini ngelambangin konektor ini ngelambangin si pin sensor getaran itu. Jadi pin 1 ini kita arahin ke VCC ini. Ini sebenarnya sama aja kayak ini ya 3,3 volt. Kita labelin aja deh. 3 V3. Jadi ini yang lewat tegangannya sebesar 3 V3, 3 volt, 3,3 volt. Nah, terus ini pin 2 ini untuk ground. Terus pin 3 disambungin ke GPIO 13. Ini IO 13 sebenarnya. IO 13. Ini untuk ngirim sinyal. Ini power supply. Terus ini sinyal ini arus kayak keluar masuk gitu. Kemudian buat sensor. Sensor yang dia jelas. Ini 3,3 volt. Terus konektor lagi. Konektor generik 1 kali 2 pin. Terus resistor.
Nah, di sini float sensor kita pakai konektor 1x2 pin. Ini untuk ngelambangin yaitu pin float sensornya. Ini berdasarkan outputnya ini kita sambungin ke power. Terus ini pin 2 disambungin ke GND. Di sini sebenarnya nggak ada GND. Nah, terus pin 2 ini kita sambungin ke resistor sebesar 1K. 1K ini berarti 1000 ohm ininya, hambatannya. Terus setelah dari resistor diarahin ke IO15. Fungsi dari ini power, jadi dia ini dari power supply itu masuk arus sebesar 3,3 volt. Terus keluar masuk ke resistor. Nah, fungsi resistor ini apa? Fungsi resistor ini untuk menghambat arus basis. Jadi sinyal yang dikeluarin dari float sensor tadi disaring sama resistor, kemudian baru arusnya dialirin ke IO15 supaya data yang keluar dari sensor itu nggak ada yang error gitu. Terus selanjutnya di sini yang kita butuhin itu buzzer, power, PND, transistor. Transistornya yang BT2. Oh ini MMBT 2222A. Terus ini power kita sambungin ke katodanya katodanya buzzer. Terus ini untuk pin 2 anoda disambungin ke sini. Pin 3. Terus pin 2 sendiri. Ini. Terus transistor hubungin ke resistor. Terus masukin 0,05. Nah, terus selanjutnya di sini ada aktuator buzzer. Di sini ada resistor, ada transistor, power supply, buzzer sama GND.
mau kita sambungin.
pin 3 WS2812B ini pin 2-nya kita arahin ke ground, terus pin 1-nya ke resistor. Terus untuk ini kapasitor kita taruh dulu, terus kita sambungin satunya ke GND, satunya ke power. Terus ini dari resistor ke power. Kemudian nah, di sini setelah selesai desainnya, jadi nih di sini kan ada power 3,3 volt. Nah, dia ini yang nyuplai daya ke ISP32S3 WIRM 1 ini. Jadi kayak misalnya ini nih LED, habis itu kapasitor, habis itu switch, itu ngambil dayanya juga dari sini. Terus di sini ada N atau reset. Nah, ini kalau ditarik ke 0 volt, dia bakalan ESP32-nya bakalan mati. Jadi sebagai ini apa? Tombol on off logika gitu. Kemudian di sini ada IO0 atau bot. Nah, di sini nih fungsinya buat masuk mode program. Nah, di sini ada kapasitor. Nah, kapasitor ini fungsinya buat menyimpan cadangan listrik kecil. Jadi, supaya tegangan 3,3 voltnya ini, dia nggak goyang kalau ada lonjakan arus gitu. Jadi ngebuat si ISP ini biar lebih stabil gitu. Terus ini ada WS2812B. Nah, ini nih sebenarnya kayak lampu RGB pintar gitu. Jadi dia bisa berubah warna sesuai dengan apa yang sinyal ISP32 kirim. Kapasitor deket LED ini fungsinya itu biar ini nih semuanya ini tetap stabil gitu. Karena kan LED ini nyedot arus cukup besar kan untuk ganti-ganti warna itu. Kemudian ini pin-pinnya untuk kayak misalnya sensor, kayak ini nih sensor ultrasonic ini EO11 gitu-gitu. Untuk 3D-nya sih dia bakalan dicetak sesuai pin-pinnya ini. Kalau ini tombol ini switch, dia tuh kayak di sini untuk lebih ngatur sih kayak stop kontak lah ibaratnya. Terus di sini ada resistor. Resistor ini fungsinya biar dia itu ngehambat arus basis. Pokoknya biar lebih seimbang aja gitu, sama aman arusnya masuknya tuh. Kapasitor di sini buat penyeimbang juga. Ini GND. Sebenarnya ini sama kayak gini sih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.